Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Evan, saya dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis sejarah asli dan sejarah tidak asli. Baiklah, di objek yang saya ambil yaitu objek yang bersejarah yang berada di Pekanbaru, yaitu rumah rumah singgah Sultan Siak atau rumah rumah Tuan Kadi. Rumah singgah Sultan Siak adalah rumah milik Tuan Kadi Kerajaan Siak atau bisa disebut Haji Zakaria yang berfungsi sebagai rumah persinggahan Sultan Siak Sri Indrapura apabila beliau berkunjung ke Senapelan atau Pekanbaru yang namanya dulu nama Pekanbaru yaitu Senapelan. Sultan Siak beserta pengiringnya beristirahat sejenak terlebih dahulu di rumah ini sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Tuan Kadi lainnya di belakang Masjid Raya Pekanbaru atau sekitar 1.000 kaki dari arah tenggara. Bangunan ini berada di bawah jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzamsyah, sekarang bernama Jembatan Siak 2, Jembatan Siak 3, sorry, Kampung Bandar, Senapelan, Kota Pekanbaru. Berlokasi di Jalan Panglima Udan, rumah singgah Sultan Siak berjarak 20 meter dari pinggiran Sungai Siak. Dari gambar pertama, ini adalah rumah rumah Tuan Kadi, yang mana ini bangunan ini masih asli walaupun sudah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, tetapi bagian rumahnya tetap dengan dengan penempatan yang tetap sama. Tidak ada perubahan, contohnya di rumahnya dan kayunya masih asli sampai sekarang. Yang di foto kedua yaitu ada kayunya. Kayunya dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai, tidak diganti karena tidak ingin merubah suatu eh, objek itu karena ini termasuk sejarah asli. Kenapa sih saya berpikir ini sejarah asli? Karena ketika saya bertanya juru kuncinya, beliau menjelaskan bahwa ini dari zaman dahulu sudah menggunakan kayu ini dan juga bangunnya tetap kokoh. Terus dari gambar gambar yang ke gambar yang keempat selanjutnya yaitu ruang tamunya, yang mana walaupun terdapat banyak replika di dalamnya seperti contohnya yang kayak kainnya dan juga meja-mejanya, kursinya, karpetnya mungkin sudah replika bukan lagi yang aslinya karena barang-barangnya sudah mulai rapuh dan apa jadi diganti dengan barang-barang yang direplika tetapi tidak merubah aslinya. Jadi walaupun eh, replika, tapi ini termasuk dalam sejarah asli. Bisa disebut sejarah asli karena replika berarti pada zaman itu uh, peralatannya tetap ada. Dan juga selanjutnya yaitu contohnya kain pintu, walaupun sudah replika, tetapi warnanya tidak berubah dari pada zaman itu. Dan juga ini adalah lemarinya. Lemarinya itu tetap ketika posisinya sama, tidak berubah dari zaman itu karena untuk melestarikannya tidak merubah eh, strukturnya kayak misal dipindah-pindah tetapi tetap sama seperti yang asli di sejarahnya. Dan juga ini contohnya yaitu ada setrika uapnya yang mana ini distrik apa barang-barang di rumah Tuan Kadi tidak berubah karena menurut menurut peraturan kebudayaan bahwa sejarah situs sejarah tidak bisa dirubah, harus tetap sama seperti bentuknya. Yang selanjutnya itu adalah busur, yang mana itu ada pada zaman itu walaupun cuma replika tetapi dilestarikan, tetap sama posisinya dan juga itu kendi yang ada di dalam rumah Tuan Kadi. Nah, yang seperti gambar selanjutnya yaitu peralatan-peralatan yang ada di rumah Tuan Kadi dan juga karpetnya, kursinya itu walaupun replika tetapi bisa disebut sejarah asli karena pada zaman itu ada gitu.
dan juga foto-fotonya. Selanjutnya foto-fotonya. Kenapa saya sebut sejarah asli? Karena ini fotonya diambil di zaman itu, dan juga foto-fotonya ini zaman ketika jembatan itu masih belum berganti seperti sekarang, mana ini termasuk dokumentasi bagaimana adanya rumah Tuan Kadi itu pada zaman itu, tempat persinggahan. Dan juga uh, gambar selanjutnya yaitu bangunannya masih sama, tidak berubah warnanya, tidak berubah. Kebetulan warnanya, kata juru kuncinya, warnanya putih dan biru. Jadi sampai sekarang tidak berubah warna, tapi sudah mengalami renovasi, pengecatan ulang, dan juga pondasi bawahnya. Dulunya kayu, tapi sekarang sudah menjadi batu, supaya untuk mengokohkan lagi. Jadi ada juga masih yang kayu. Jadi tidak merubah struktur asli, tetap sama. Jadi bisa saya sebut sejarah asli. Selanjutnya yaitu sejarah tidak asli. Kenapa sih sejarah ini tidak asli? Karena sejarah ini tidak ada pada zaman itu. Contohnya palang rumah singgah Tuan Kadi kan tidak ada, dan juga pada gambar itu dijelaskan ada juga kayak ruko-ruko, padahal di zaman itu tidak ada ruko-ruko, dan juga taman Tuan Kadi. Jadi pada zaman itu, ketika Sultan Sering singgah, tidak ada dulu taman seperti ini, sudah diperbarui oleh pemerintah. Jadinya itu tuh bukan sejarah yang asli, tidak asli. Nah, di gambar selanjutnya yaitu oh, ada bangku itu ya tidak asli. Bangku itu baru diadakan ketika tempat itu dijadikan tempat sejarah atau sebagai tempat objek wisata. Nah, selanjutnya itu lampu itu pada zaman dahulu lampu itu tidak seperti itu. Jadi lampunya itu baru dibuat oleh pemerintah untuk menerangi daerah sana. Dan juga ada seperti yang ada dalam rumah Tuan Kadi, yaitu colokan listrik atau lampu. Itu kenapa sih tidak sejarah tidak asli? Karena pada zaman itu orang tidak menggunakan listrik, masih belum menggunakan listrik, dan juga lampu listrik itu belum ada. Jadi bisa disebut tidak asli dari sejarahnya. Dan juga ada besi itu memang tidak ada pada zaman dulu, dan juga itu diletakkan sebagai gudang. Dan juga ada token listrik ya, seperti zaman itu ya belum ada listrik, dulu hanya menggunakan lampu, jadi tidak termasuk sejarah asli. Dan juga bangunan-bangunan yang baru ada, seperti contohnya di gambar ini, itu adalah bangunan baru. Dan juga pot bunga yang baru dibuat oleh pemerintah, tidak termasuk peristiwa sejarah asli. Dan juga bangunan-bangunan seperti yang selanjutnya ini, bangunan yang ada ketika sudah dijadikan cagar wisata. Nah, seperti ini gambar selanjutnya juga tidak termasuk sejarah asli. Dan juga itu contoh itu ada di gambar selanjutnya, itu adalah tong sampah dan sapu. Itu kan baru gitu, bukan yang ada pada zaman itu. Jadi saya kategorikan tidak termasuk sejarah asli. Nah, ini dokumentasi saya ketika berada di rumah Tuan Kadi. Jadi saya mengunjungi rumah itu secara langsung, observasi langsung. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah ilmu pengetahuan, terutama sejarah. Dan juga jangan pernah lupakan sejarah. Sekali-sekali, jangan pernah lupakan sekali-sekali sejarah.